Sebelum ke masalah komunikasi dan terakhir nanti masalah profesionalisme, kami informasikan rekan-rekan sekalian dan para narasumber, acara ini juga ditonton oleh saudara jiran kita, pemeriksa-pemeriksa dari Jabatan Audit Negara Malaysia melalui video streaming, dan mereka mengapresiasi, dan kami punya kerjasama bilateral dengan Badan Pemeriksa Keuangan yang Malaysia atau Jabatan Audit Negara Malaysia, sehingga bisa saling tukar menukar pengalaman termasuk model-model seperti ini. Dan di Malaysia juga mereka punya model indeks akuntabilitas yang sedang kita kembangkan, bagaimana memeringkat akuntabilitas dari penyelenggara atau satuan kerja penyelenggara keuangan negara ini. Bapak sekalian, sekarang tadi persepsi-persepsi publik terkait dengan BPK, bahkan ada pimpinan entitas yang tidak di sini itu mempersoalkan ketika kita rilis audit report, laporan hasil pemeriksaan BPK itu, tadi Pak Zainal juga pernah mengatakan kami belum ditanyakan, belum dimintai tanggapan. BPK sudah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada publik dan ini disampaikan juga di media. Dan apakah ini ada persoalan komunikasi BPK ke yang diperiksa dan juga komunikasi BPK ke publik, sehingga ada semacam gap antara maksud teman-teman BPK dengan harapan publik. Seperti tadi misalnya kalau kita memberikan opini wajar tanpa pengecualian, kalau kita menilai sesuai dengan standar akuntansi bahwa laporan keuangannya yang kita periksa ini sudah sesuai standar, berarti wajar tanpa pengecualian. Tetapi ada harapan publik yang seolah-olah kalau sudah WTP, tadi Pak Ajib juga mengatakan itu sudah bebas dari korupsi, sudah bebas dari fraud, penyimpangan. Nah, ada Pak Effendi Ghazali, bagaimana komunikasi selama ini, pandangan Pak Ghazali, teman-teman BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya termasuk kepada publik, dan juga komunikasi terhadap pimpinan-pimpinan yang diperiksa, seolah-olah ada gap sehingga para pimpinan yang diperiksa itu kadang-kadang di media juga mengatakan kami belum diklarifikasi oleh BPK. Silakan Pak Effendi Ghazali. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu pimpinan KPK, Bapak Ibu BPK, Pak. BPK, Bapak Ibu pimpinan BPK, Bapak-bapak pembicara, narasumber nggak ada ibunya, dan Anda semua Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini. Pertama-tama makin kesini itu Pak, yang jadi pembicara itu catatannya makin banyak, tapi makin nggak tahu yang mana yang mau disampaikan ya, karena dari tadi sudah mendengar terus. Saya mau meralat dua hal. Yang pertama, tadi kata Pak Bima Arya, ini speak and run, dan kalau saya khawatir nih kita jadi speak and not communicate, jadi artinya kita berbicara saja. Karena itu saya lebih mau memancing pertanyaan saja, lebih ke arah itu ya. Dan mudah-mudahan yang nonton juga bukan cuma teman-teman BPK di seluruh Indonesia, dan apalagi teman-teman BPK di Malaysia dan lain-lain, kayak dangdut Asia jadinya. Tapi dangdut kan sudah mulai tingkat Asia dangdut. Tapi mudah-mudahan publik juga nonton. Ini agak lebih penting. Kita kan berbicara, dan mudah-mudahan saya mewakili publik di sini. Nah, dalam konteks itu saya lebih banyak mengajukan pertanyaan. Yang pertama, kalau disebut-sebut tadi soal yang ini ya, WTP, kemudian wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, disclaimer dan lain-lain. Kalau dalam konteks komunikasinya harusnya ini nggak dipakai lagi, karena ini sebetulnya kalau mau dipakai tinggal 3 saja jadinya. Yang pertama, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, ya, kurang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, selesai. Jadi nggak ada lagi tuh ini wajar. Sama seperti ya istilah-istilah yang rancu, pekerja seks komersial itu rancu Pak. Memang ada pekerja seks relawan misalnya ya. Begitu sudah pekerja seks sudah termasuk dalam ranah itu misalnya. Nggak, maksud saya itu sebagai bayangan bagi publik, udah agak siang. Tapi maksudnya ini 3 saja sudah wajar, ini nggak ada lagi. Kalau betul mengacu kepada, kan yang diacu referensinya standar akuntansi pemerintahan, sudah. Ya kan hasilnya sesuai standar akuntansi pemerintahan, kurang sesuai standar akuntansi pemerintahan, karena itu harus, dan tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kalau mau bikin tentang clear and clean, rasanya itu yang lebih penting, kita bikin indeks tersendiri.
ya kan, dari indeks clear and clean tadi. Clear ada indeksnya sendiri, clean ada indeksnya sendiri. Nah, baru di situ pemerintah daerah ini kurang clear di sini, indeks dari 1 sampai 10 misalnya gitu ya, atau clean indeks dari 1 sampai 10. Kira-kira seperti itu. Itu usulan satu dan sekaligus pertanyaan, mau dibuat seperti itu atau tidak? Tetap WTP yang betul. Dalam kampanye banyak sekali, Pak, kami sudah berhasil mencapai WTP, padahal kami provinsi baru. Sedangkan tetangga kami, provinsi sebelah, sudah 46 tahun belum pernah mencapai WTP. Itu yang salah rekomendasinya atau gimana sih itu? Masa rekomendasi untuk melakukan perubahan 46 tahun baru bisa mencapai WTP? Itu luar biasa loh tuh Pak, rekomendasi dipelajari betul 46 tahun baru dapat WTP gitu ya. Jadi diperbaiki di sini, salah di sana, diperbaiki di sini, salah di situ dan lain sebagainya. Nah, pada bagian lain saya tadi mau menanggapi chief saya juga, Pak Zainil Arifin Mokhtar, ketika menyebutkan ini lembaga penting atau tidak, atau antara ada atau tidak ada. Gak apa-apa, saya agak begini, saya ambil dua temuan saja lah ya. Jadi gini, sebuah lembaga penting atau tidak, selain dari peranan yang dimainkannya, luar biasa selama ini, juga ketika hasil temuannya itu dianggap atau tidak. Itu penting sekali Pak. Saya ngambil dua contoh aja sekarang ya Bapak-Bapak pimpinan BPK yang ada. Pada 19 Januari 2012 itu ada laporan dari UI kepada KPK, ditindaklanjuti ke BPK, sudah ada disebutkan, masih ada dokumennya, Anda bisa cari googling apa segala macam, tentang asrama PGT. Ini Pak, ini kalau nyari Hambalang gak usah jauh-jauh, ada Hambalang di tengah kota, dekat dari sini nih ya, asrama PGT. 23,583 meter persegi. Itu sudah kita tanyakan kepada dua Menteri Keuangan bahwa itu tanpa tender dan tanpa izin Menteri Keuangan. Sudah jadi hotel sekarang. Di situ disebutkan indikasi kerugian negara, berarti sudah melalui audit investigasi ya, bukan laporan biasa saja. Indikasi kerugian negara 41 miliar. Itu 2012. Dan sudah disampaikan oleh BPK ke KPK atau ke aparat penegak APH lainnya lah kira-kira gitu. Sampai sekarang tuh nggak ada sama sekali. Saya nggak tahu nih, ini pemeriksaannya tidak matang atau kan investigatifnya itu tidak matang atau tidak memenuhi apa? Iya, daftar tunggu dari 2012. Ya. Sementara yang 200 juta bisa dikejar tuh ya. Yang 200 juta aja dikejar dan masuk misalnya. Ini yang 41 miliar dianggap penting atau tidak, atau memang ini nggak matang pemeriksaannya ya, kita tunggu lagi lah sampai agak lama kira-kira gitu ya. Tapi hotel jadi terus, jalan terus. Ini persoalannya nih, Anda menunggu hotelnya jalan terus kira-kira gitu ya. Nah, pada bagian lain menarik juga tadi fungsi BPK tidak hanya itu, kalau naik sampai ke atas, helper tadi menarik. Saya yang paling disampaikan oleh Zainal Arifin Mokhtar, helper itu menarik. Dan buat teman-teman yang ada sedang menonton di YouTube maupun teman-teman media yang ada di sini, saya mau meloncat sedikit kasus yang besar juga ya. Indikasi kerugian negara dalam konteks rumah sakit Sumber Waras itu 191 miliar. Oh, ini beritanya news spec-nya besar ini ya teman-teman wartawan. 191 miliar ya kan. Pak Ahoknya sudah dipanggil dan ada dua sikapnya. Yang pertama waktu sama-sama bicara dengan juru bicara KPK, ternyata BPK itu baik juga ya gitu ya. Saya merasa senang di sini. Tapi sesudah itu ini tendensius ternyata. Ya, kalau enggak pemeriksaan itu dinaikkan dong ke publik supaya ditonton oleh publik suasana pemeriksaannya kayak kira gitu ya. Nah, pertanyaan saya ya, ini 191 miliar loh, besar ya kan, melesetnya pun lah pemeriksaan investigatif itu, meleset 100 miliar pun lah masih ada 91 miliar Bapak-Bapak. Ya kan, betul nggak meleset? Udahlah meleset 150 miliar masih kena 41 miliar seperti kasus sebelumnya kira-kira gitu ya. Tapi gimana nih? Ditanggapi atau tidak? Dan berapa lama publik menunggu? Ini juga penting, publik kan. Lalu ada nggak hak publik untuk bertanya? Harusnya ada. Kalau saya memahami undang-undangnya ada kan, hak publik bertanya. Pak, ya kan sampai di mana prosesnya kalau misalnya masih lama? Atau pertanyaan yang agak menarik adalah, Bapak-bapak itu galau atau tidak ya kalau hasil temuannya itu, apalagi hasil investigasinya itu tidak ditanggapi oleh lembaga-lembaga aparat penegak hukum.
Kan Bapak kerja keras loh itu. Dan pada bagian lain Bapak menghabiskan uang negara loh itu. Karena Bapak menurunkan segala macam auditor dengan biaya dan waktu yang panjang sampai menemukan 191 miliar, lalu nggak ditanggapi. Oh tapi kalau 191 miliar ini daftar tunggu lah ya. Yang 2012 41 miliar daftar tunggu juga. Berarti bisa daftar tunggu sampai tahun 1947 barangkali ya. Nah ini poin-poin yang penting menurut saya, pertanyaan publik yang bisa sampai ke sana. Nah, ada lagi menarik, saya membantu TVRI ini, lembaga penyiaran publik belakangan ini, untuk bikin acara. Mereka bilang, karena nanti ada pemeriksaan BPK dengan adanya pengawas yang ada di itu dan segala macam, maka membayar pengisi acara itu walaupun sudah terkenal paling tinggi 1,5 juta Pak. Itu lembaga penyiaran publik. Kalau bayar pengisi acara 1,5 juta karena takut sama BPK, itulah akibatnya penyiaran publik kita kayak gitu Pak, Bapak dan Ibu. Dia takutnya ke BPK. Sehingga pengisi acara yang paling hebat pun 1,5 juta. Anda bisa bayangkan nggak itu ya? Jauh belum lagi alat dan lain sebagainya. Nah yang paling lucu terakhir, kami bikin acara di situ ya, karena kita ingin meningkatkan. Saya yakin ya negara ini nggak akan, sebuah negara itu nggak akan bisa maju, nggak bisa paham soal yang gini-gini, pemeriksaan publik dan lain segala macam, kalau penyiaran publiknya nggak maju. Itu salah satu contohnya ya, sebutlah negara-negara maju. CNN juga tahu persis seperti itu ya, walaupun komersial tapi penyiaran publik. Lalu pada salah satu saat syuting, ini kisah nyata, ada orang yang menyewa LED besar untuk 3 hari syuting ini, tanggal 27, 28, 29. Hari pertama itu termasuk dalam sewa secara resmi. Lalu hari kedua yang menyewa itu mengatakan, bolehlah untuk TVRI kita berikan ya 2 hari lagi lah sebagai dukungan dari publik untuk TVRI. TVRI-nya yang takut, enggak, jangan, bongkar saja, bongkar. Nanti kalau ini ada temuan bagaimana? Ya Allah, ini perlu juga pemahaman tentang lembaga penyiaran publik, lembaga yang hidup dari dukungan publik. Sebanyak mungkin publik memberi dukungan, harusnya bukan jadi temuan, itu bukti dari dukungan publik sejauh semuanya benar. Jadi hal-hal yang seperti ini. Tapi saya kembalikan ke pertanyaan saya tadi, di mana posisi BPK untuk menjawab ini sebagai tanggapan terhadap publik. Yang WTP tadi sudahlah, karena kita pernah dengar juga ada WTP yang sempat digerebek oleh KPK ya, jadi WTP yang diperjualbelikan dan tanda petik OTT, lalu kemudian berhasil dibuktikan gitu ya. Nah pada bagian lain, kalau mau clear sesuai standar akuntansi pemeriksaan, akuntansi pemerintah gitu. Sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai misalnya. Baru kemudian masuk kita ke indeks clear and clean tadi. Kurang lebih seperti itu, dan ini mohon komunikasi dalam bentuk jawaban. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Effendi Ghazali. Ya, nanti ada Bapak-Bapak pimpinan BPK setelah para narasumber memberikan pendapat, ada beberapa klarifikasi dan beberapa pertanyaan. Pak Alvito, langsung saja Pak, pokok-pokok pandangan dari... Baik, susahnya saya bicara setelah Effendi Ghazali, jadi saya nggak akan bisa lebih menarik dari dia. Begini Bapak dan Ibu sekalian, waktu saya belajar akuntansi di FEUI beberapa puluh tahun lalu, dosen pengantar akuntansi saya itu saya selalu bilang bahwa akuntan itu sebenarnya sejatinya adalah pakar komunikasi, karena dia mengumpulkan informasi, mengkompilasikannya dan menyampaikannya kepada publik, siapapun publik itu, tentang apa sesungguhnya yang terjadi di perusahaan itu, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, auditor itu sebenarnya adalah pakar yang bisa menerjemahkan informasi. Sayangnya pengalaman saya selama 15 tahun, jalan 16 ini sebagai jurnalis, BPK itu menurut saya masih belum tuntas untuk menyampaikan informasi itu. Jadi targetnya itu ya sama aja seperti Bang Effendi katakan tadi, ujung-ujungnya yang 3 huruf itu, dengan pengecualian, tanpa pengecualian, dan seterusnya dan seterusnya. Buat publik itu nggak penting. Nah kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian, BPK terutama para pimpinan merasa bahwa publik itu adalah stakeholdersnya BPK, perlu dijelaskan begitu. Karena selalu ada pertanyaan dari publik, ini katanya WTP-nya wajar tanpa pengecualian, toh di dalamnya tetap ada korupsi di beberapa masa kemudian, gitu.
WTP-nya tuh jangan-jangan WTP yang lain begitu, diplesetin sama anak muda yang lain lah istilahnya nah itulah gitu ya. Itu yang membingungkan. Jadi menurut saya harus ada jalan yang tuntas untuk menyampaikan. Jadi menurut saya ada proses audit, ketika audit dan aftermath gitu, pasca audit. Jadi ketika sudah selesai audit dan kemudian kan ada konferensi pers atau apapun lah itu yang menyebutkan bahwa hasilnya wajar tanpa pengecualian. Nah itu sebenarnya apa sebenarnya? Barang apa itu? Sampai sejauh, karena kan asumsinya begini, wajar tanpa pengecualian itu artinya semuanya sudah bersih. Langit pasti biru, rumput pasti hijau begitu. Tapi apakah benar seperti itu? Nah ini yang sebenarnya sulit dikomunikasikan. Kemudian yang kedua, sekali lagi pertanyaannya, apakah BPK itu domainnya hanya berorientasi elitis begitu atau bagaimana? Karena kalau misalnya orientasinya elitis tidak perlu ada komunikasi yang sifatnya komunal dan massal gitu ya. Tapi kalau misalnya ini stakeholders, kalau buat saya pribadi bagaimana posisinya? Seharusnya ya lembaga tinggi negara ya punya kepentingan sampai seluruh lapisan, sampai tingkat yang paling bawah. Nah, teknologi komunikasi yang dipakai sudah mulai merambah ke sosial media juga. Tapi catatan saya, tadi saya sampaikan kepada Pak Sekjen ini websitenya diupdate-nya tahun lalu nih, belum ada update apa-apa lagi informasi di website. Kemudian di Twitter itu juga nggak terlalu aktif. Kalau dibaca lini masanya, Twitternya itu isinya kompilasi berita-berita dari berbagai berbagai pemberitaan. Nah, pertanyaan saya, apakah nggak ada yang bisa dikomunikasikan oleh BPK, apapun yang dilakukan BPK, atau paling tidak sosialisasi lah, bicara soal pelaporan keuangan dan seterusnya, apapun yang bisa dikomunikasikan kepada publik, atau penjelasan aja. Yang dimaksud WTP itu bukan berarti orangnya pasti bersih korupsi karena masih ada celah begini begitu. Ya, itu kan sebenarnya bermanfaat. Sementara Facebooknya, kalau saya tidak salah dan saya tidak mengutip akunnya itu diupdate tahun 2012. Benar atau tidak nanti tolong dikoreksi saya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya akan sangat efektif ya. Kita udah nggak bicara lagi pentingnya sosial media seperti apa, Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu itu seharusnya. Itu catatan saya. Terus yang kedua soal sekali lagi bagaimana upaya untuk melakukan komunikasi. Saya kembali bicara soal sumber waras. Kalau kita menggunakan konten analisis gitu ya, analisis isi dari pemberitaan terkait dengan sumber waras itu, isinya Ahok semua tuh Bapak dan Ibu sekalian. BPK-nya hanya beberapa. Dan kalau kita masuk lagi lebih dalam lagi ke analisis wacana, itu kayaknya yang menang Ahok tuh, bukan BPK. Jadi seolah-olah kesannya BPK itu yang salah gitu, ngada-ngada macam-macam. Jangan-jangan kemudian bisa dihubung-hubungkan seperti yang Bang Uceng bilang tadi. Jangan-jangan ini kan isinya, mohon maaf, ini kan ada nuansa politis yang sangat kental nih di BPK. Karena itu wajar saja nih kemudian diserang BPK. Ahok datang dibilang BPK baik juga ya. Pas di luar BPK dia bilang BPK memang tidak mau saya jadi gubernur. Statementnya seperti itu. Ini nggak penting barangkali kalau misalnya orientasinya ya tugas kami hanya melakukan audit berdasarkan aturan yang berlaku, standar akuntansi pemerintah yang ada dan standar pelaporan keuangan yang ada. Ya tapi ini kan kita bicara Indian itu bagaimana kemudian ini bisa terkomunikasikan dengan baik gitu. Kalau mungkin saya salah tapi nggak tahu Bang Effendi, tolong koreksi. Dari analisis konten, analisis isi itu kita bicara kuantitatif tuh Bapak dan Ibu sekalian. Berita mana yang paling banyak? Berita yang paling banyak beritanya Ahok. Ahok begini begitu. Ya walaupun dengan bahasa ala Basuki Cahayapurnama lah yang sudah tahu semua kita seperti apa. Dari analisis wacananya masih tetap menang Ahok. Nah ini kalau misalnya berlanjut seperti ini terus, tidak ada upaya untuk meluruskan apa yang sesungguhnya terjadi dan kemudian menjadi memastikan bahwa dalam perang opini bukan perang opini ya, dalam ranah komunikasi publik BPK bisa berperan di situ. Nah itu yang menjadi harapan kita. Jadi
buat saya dari kacamata, dari perspektif saya sebagai seorang jurnalis benar seperti itu, Pak Moderator. Terima kasih. Makasih Pak Alvito, kita kasih aplaus. Ini menarik, nanti kita minta pendapat dari pimpinan BPK dan pelaksana BPK kaitan di mana kita di dalam dunia komunikasi BPK berperan dibanding dengan pihak-pihak lain. Narasumber yang lain Pak Dede Rosada dari Bapak Rektor UIN Syarif Hidayatullah ingin memberikan perspektif dari sisi aspek profesionalisme yang seharusnya dimiliki oleh BPK, karena BPK ini andalannya adalah trust, kepercayaan publik. Dengan demikian BPK punya nilai independensi, integritas, independensi dan profesionalisme. Silakan Pak Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada beberapa hal, saya tidak mau intro lagi karena sudah banyak sekali intronya, dan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada BPK, kami sebagai stakeholder dan auditi, sebagai orang yang diaudit. Pertama, kami berharap betul auditing itu agak bergerak paradigmanya dari watchdog kepada konsultansi. Jadi tadi betul pada Pak Zainal, kita meningkatkan dari combating corruption kepada assurance accountability. Naikkan kan. Jadi berikanlah solusi-solusi kepada kami, kalau ini salah harusnya bagaimana. Jangan lalu kemudian di judgment aja bahwa ini salah harus begini, harus begini, harus begini. Artinya semuanya dalam konteks punishment-nya. Tapi bagaimana melakukan perbaikan kinerja ke depan, saya kira itu harus disampaikan dalam LHP-nya, sehingga kemudian TLHP kita kemudian akan melakukan langkah-langkah apa. Itu yang pertama kami sampaikan, dan kami sebenarnya sangat berterima kasih nih kepada para pimpinan BPK yang hadir di sini ya. Ada Pak Bahrul Akbar dan juga ada Pak Idra. Pak Turma Hadi. Jadi kami ingin bahwa BPK itu betul-betul menjadi external power kepada kami untuk meningkatkan kinerja internal kami di institusi kami. Jadi kalau ada temuan BPK itu, kami punya alat betul untuk meningkatkan kinerja mereka. Oleh sebab itu konsultansi itu harus menjadi bagian pokok dari LHP dari BPK. Kemudian yang kedua, kami juga betul menyoroti komunikasi. Ini karena kami ini satker yang ada di bawah kementerian, ini kemudian komunikasi BPK itu kan kepada kementerian, dan kami dikomunikasikan oleh kementerian. Ini seringkali kemudian ada descending dari sini ke sini, sehingga kami sekarang ini ada 3 kali dalam kasus yang sama selama setahun itu berulang-ulang itu saja yang terjadi. Apakah betul seperti itu? Dan kami dapat tembusan pun tidak dari BPK ini. Ya, jadi dari kementerian saja, jangan-jangan ini sebelum BPK sudah dapat penyelesaian, karena kami membuktikan sudah sampai 3 kali membuktikan, dan itu masih tetap menjadi temuan tahun sebelumnya, bukan government saya kan baru 10 bulan saya menjadi rektor. Jadi dan itu harus kami lakukan berulang-ulang, akhirnya kita menjadi boring, lalu kemudian kita menjadi tidak produktif, harus menyelesaikan temuan-temuan yang lalu saja. Padahal kita ingin bekerja juga untuk menyelesaikan visi dan misi kita. Karena rektor itu sama juga dengan wali kota, kata Pak Bima tadi, bahwa kita ada visi misi, kita kampanye, kita harus bekerja untuk visi misi kita. Kalau harus selesaikan persoalan yang lama saja kan, kemudian kita habis waktu untuk itu. Kemudian yang ketiga ini sudut pandang. Kadang-kadang ada interpretasi regulasi yang dipahami oleh auditi dan auditor itu berbeda. Dan yang benar itu adalah auditor. Jadi ketika auditor mengatakan begini, kita harus mengikuti kepada interpretasi mereka. Nah, mohon yang seperti ini ada proses bagaimana kita bisa menyamakan persepsi tentang pemahaman tentang sebuah regulasi yang dijadikan rujukan, bahwa kita mengatakan ini salah, bahwa ini adalah salah. Contoh lah Pak Moderator, Pak sekalian pimpinan BPK ya. Ini tarif konsultan di Jakarta, ini di kami itu berbeda, Pak. DKI dengan Bappenas itu dengan Kemenq itu berbeda. Kalau kita pakai tarif DKI disalahkan oleh kalau banyak kita pakai, kalau BPK menggunakan tarif dari Bappenas karena Bappenas lebih rendah. Nah, kalau yang seperti itu kan ini kemudian ada risiko harus kita mengalihkan ke negara. Nah, maka kemudian harus ada proses di mana kita
mungkin di sini ada advokasi untuk kita bisa melakukan penyamaan persepsi lah tentang pemahaman regulasi itu. Kemudian yang keempat, yang keempat ini saya juga ingin memberikan sedikit kegelisahan dari kami, Pak. Mungkin lebih agak selektif ketika ingin membuat final punishment, final judgment kepada menteri kami. Karena begitu seseorang dihukum bahwa dia kena hukuman sedang, itu selamanya dia nggak bisa berkarir lagi ke atas. Ini Pak, saya kira Pak Yasin sangat tahu itu. Dan itu kalau dia kena hukuman sedang, Pak, tidak bisa promosi, Pak, satu tingkat ke atasnya. Itu kan padahal kalau anaknya itu pintar, itu kan sayang sekali, itu SDM bangsa. Dan itulah mungkin kelalaian yang saya kira kadang-kadang kelalaian itu, ini mohon maaf, saya ini kasus karena memang kolega saya di kementerian, dokter di kementerian sudah dipenjara 2 tahun, Pak, bebas tanpa kesalahan. Tapi dia sudah kena hukuman, Pak. Padahal dia anak tempatan dari Kanada, PhD, dia ULP, Pak. Dia dipanis, kemudian hukuman 2 tahun, dan sekarang dinyatakan oleh MA dia bebas bersih. Dia nggak bisa ngapain-ngapain lagi. Udahlah, kau pindah ke perguruan tinggi aja, ngajar aja lah, daripada kamu sendiri juga tidak akan bisa berkarir kan. Yang kayak seperti ini kan sebenarnya proses awal yang memang ketika investigasi yang kurang begitu akurat, sehingga kemudian orang sudah terbawa masuk ke situ, tapi kemudian di akhir kemudian dia tanpa kesalahan sama sekali. Dan dari majalah pun, dari Tempo segala macam datang ke rumahnya pun nggak mungkin ini korupsi. Itu kira-kira seperti itu, Pak, ya. Jadi ada selektivitas dalam memberikan LHP, dan lalu kemudian itu tidak terlalu banyak program, tidak terlalu banyak problem berikutnya. Kemudian yang terakhir dari saya, yang kelima adalah kami sebenarnya ingin penyelesaian itu kalau bisa ini, tapi ini rekomendasi sudah teman-teman dari BPK, boleh atau tidak, kalau ada kasus perbedaan persepsi antara kami dan ini, seperti contoh ginilah, bahwa bank salah memberikan jasa kepada kami, ditemukan oleh BPK, yang disalahkan kan kami. Kami minta kepada auditor, tolong kita komunikasi tripartit. Dia nggak mau. Ya, dia gelar perkara di kami, dia nggak mau. Cukup dia adalah menegur kami gitu. Padahal yang salah kan bank. Yang salah adalah bank. Bank dia tidak memberikan jasa sebagaimana yang dia janjikan. Dan dia salahnya salah hitung. Salah komputernya saja. Tapi itu temuan BPK dan real itu temuan. Tapi kemudian ketika ingin penyelesaian tiga bidang, tripartit ini tidak ada fasilitas dari BPK untuk ketemu tiga-tiganya. Padahal sebenarnya punishment itu tidak hanya untuk PNS-nya, tapi juga untuk vendor kita. Gitu. Saya kira itu. Jadi punishment tidak hanya untuk PNS, tapi juga untuk vendor kita yang bekerjasama dengan kita. Nah, sehingga dengan demikian maka kemudian tidak terlalu banyak korban dari kalangan PNS ini. Saya kira terima kasih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede Kosada. Narasumber terakhir adalah Pak Yasin, Inspektur Jenderal Kementerian Agama, dan beliau juga pernah pengalaman sebagai mitra BPK di aparat penegak hukum di KPK. Silakan Pak Yasin terkait dengan profesionalisme BPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebagaimana pembicara terdahulu, kami menyampaikan selamat kepada jajaran BPK, pimpinan BPK, jajaran eselon 1, eselon 2, dan seluruh pejabat di lingkungan BPK atas usia 69 tahun. Mudah-mudahan BPK terus maju dan menunjukkan performa yang semakin hari semakin baik. Ini last but not least ya, terakhir, enggak tahu nih, ya taruh yang terakhir ya. Dan kenapa saya kok diundang di sini di antara pengawas internal yang lain? Ini jadi pertanyaan
kepada saya, apakah Kementerian Agama yang selama ini WTP tapi banyak kasus di dalamnya. Jadi kasusnya mulai dari Al-Quran kita sudah WTP, kemudian muncul lagi adalah laboratorium dan komputer WTP, muncul lagi adalah pengadaan buku di Dijen Bimas Muda, kita tetap WTP sampai sekarang, malah WTP-nya nilainya semakin naiknya karena DPP-nya hanya untuk aset, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan aset. Dan Kementerian Agama adalah pengelola dana yang besar ketiga, 60 triliun untuk APBN tahun lalu, dan pengelola setoran awal yang sekarang kisarannya mungkin 3 bulan yang terakhir itu adalah 76 triliun untuk setoran awal dana haji, dana masyarakat. Jadi yang satu APBN, yang satu adalah BPIH, setoran-setoran awal itu, yang mungkin saat sekarang kisarannya bisa mencapai hampir 100 triliun gitu. Jadi Kementerian Agama yang mengelola dana yang besar, dan kalau ditinjau dari satuan kerja, jadi unit-unit pengelola keuangannya itu sekarang sudah bertambah sesuai dengan pemekaran daerah menjadi 4.510 satker. Jadi satker yang terbesar di dunia, tidak hanya di Indonesia. Satkernya banyak sekali, 4.510. Nah, kalau Menpan tadi satu satker ya, kalau kami adalah 4.510, bedanya cukup besar sekali, dan ini terbesar. Dan saya tidak menginginkan bahwa karena sesuai dengan teori good governance itu, kalau satker itu banyak itu tidak bagus. Kita harus right sizing, yaitu semakin memperkecil satker. Nah, ini harapan kita ya, kita bersama-sama dengan mitra kita yakni pengawas internal, lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa yakni BPK. Kami adalah mitranya karena pengawas internal. Saya pernah di KPK. Jadi apa yang disebutkan Pak Fahri tadi bahwa kita tahu keunggulannya penyadapan saja tanpa meminta audit investigasi ke BPK itu juga tidak benar. Di masa kami 2007-2011 itu ribuan, yang paling tinggi di antara ketiga lembaga penegak hukum yang meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigatif. Jadi kemitraan kita bersambung Pak, kalau dulu itu di bidang penegakan hukum, kalau sekarang adalah lebih banyak ke bidang pembenahan internal, masalah keuangan dan kinerja. Kemudian merefer kepada pasal 6 Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang BPK. Sebenarnya kewenangannya komplit Pak. Audit keuangan, audit kinerja, dan audit tujuan tertentu atau ATT. Ini dalam kaitannya yang saya sampaikan tadi dan yang telah dikomentari oleh narasumber sebelumnya, kenapa WTP di dalamnya kok ternyata masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak terdeteksi di dalam saat pengeluaran opini WTP tadi. WTP itu merupakan suatu opini yang tertinggi. Ya, sebagaimana Pak Albito tadi, wah, seharusnya sudah green dan tidak ada penyimpangan bidang. Karena merefer pasal 6 tadi, auditnya ada 3. Opini itu sebaiknya, ini pendapat saya, sebaiknya digabungkan dengan capaian kinerja. Jadi instansi itu tidak hanya berlomba-lomba menghabiskan uang, tapi kinerjanya juga tidak terukur, tidak termasuk yang diumumkan. Nah, ini apakah bisa nih di pasal 6 yang diamanahkan kepada BPK ini digabung dengan laporan keuangan, sehingga habisnya keuangan negara ini ditunjukkan dengan capaian kinerja oleh instansi yang menjadi auditi, ya termasuk kami. Ini diumumkan bahwa opini keuangan dan opini kinerja dari instansi yang banyak diumumkan terus Pak. Coba. Mungkin ada skor tertentu yang bisa dimodifikasi untuk cara-cara penilaian dan pengukurannya. Nah, selama ini kan hanya laporan keuangan saja. Makanya terjadi apa yang terjadi di Kementerian Agama. Kalau ditinjau dari nilai kemanfaatan, apakah hasil pemeriksaan BPK itu bermanfaat atau tidak bagi kami auditi? Jelas kalau audit tujuan tertentu ini sangat bermanfaat.
Jadi menunjukkan ini kelebihan bayar bagi dosen, umpamanya Pak Rektor ini, kelebihan bayar atas pembangunan satu proyek. Ini menjadi gampang bagi kami untuk bekerja, Pak. Kemudian kelebihan bayar yang sifatnya tidak mens rea atau evil intention kita paksa untuk mengembalikan. Dan rekod pengembalan kita adalah 75% dari hasil temuan BPK. Makanya wajarlah kita dapat BPT. Tapi masalah keuangan, bukan masalah kinerja. Ini yang menjadi permasalahan di sini. Nah, ini kita tagih ini efektif. Bagaimana tentang misalnya komunikasi dengan auditi? Karena mepetnya waktu kadang-kadang itu Pak banyak mendadak, jadi tidak menunjukkan refleksi yang nyata kondisi yang ada di instansi. Temuan misalnya aset-aset yang di UIN 158 miliar yang tidak terinventarisir. Kemudian kita menggali Pak sebagai kelanjutan dari hasil Bapak, ternyata ketemu 178 miliar. Kita inventarisir, akhirnya kerjasama kami dengan BPK bisa menimbulkan hasil yang baik untuk menemukan aset-aset yang dikuasai oleh pihak lain. Mengenai utang, ya, utang kita karena membiayai jamaah haji yang pulang di tahun 2004, yaitu termasuk juga catering, yaitu ya masalah catering apa itu namanya Pak? Ya Dewi, bukan catering di haji di Saudi. Nama PT-nya adalah apa? Ana Catering. Itu juga dorongan dari BPK. Selalu menjadi temuan, kita resah kalau menjadi temuan ini dan tidak bisa hapus. Jadi dosa warisan sejak dari 2004 sampai 2015 tetap ditemukan BPK ini dosa warisan ini kalau tidak diselesaikan. Tapi atas dorongan dari BPK, alhamdulillah Ana Catering sudah mengembalikan 36 miliar transfer di tahun ini. Ini juga saling komplementer antara pengawas eksternal dan internal. Itu nilai manfaatnya. Tapi hal yang lain barangkali ini saya beribu-ribu maaf ya, karena sudah jam 12 juga ini. Sebenarnya banyak hal yang perlu kita sampaikan Pak. Harapan kita untuk menjadi assuring accountability ini saya kira sudah selaras dengan narasumber yang lain. Tapi masalah kode etik Pak, yang diatur pasal 29. Kemudian dilanjutkan pasal selanjutnya untuk membentuk majelis kehormatan kode etik. Jadi saya kira seiringlah dengan pengawas internal yang sudah kita mulai di Kementerian Agama dengan pengawas eksternal ini, bahwa BPK harus menjadi lead by example. Jadi contoh terhadap compliant aturan ya BPK, nanti pengawas internal akan mengikuti. Dan tolong pengawas internal itu setiap tahun juga dikumpulkan Pak, suatu saat. Jadi dibina. Jadi pengawas internal itu yang menjalankan tugasnya sebagai pengawas internal yang benar itu ada berapa? Itu harus di-ranking Pak. Pada waktu kami di KPK setiap tahun tanggal 9 Desember pasti mengumpulkan pengawas internal seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia termasuk kabupaten, kota dan provinsi. Masuk di situ kita tanya, adakah laporan tentang penyimpangan di instansimu yang sudah diberikan ke penegak hukum, kejaksaan, kepolisian dan KPK? Di tahun saya pada waktu terakhir tahun 2011 Pak, hanya satu Pak, hanya di Lampung Tengah, provinsi Lampung melaporkan Lampung Kabupaten, bukan di provinsinya di daerah lain. Ini hanya satu. Jadi kalau kita tinjau pada Impres nomor 4 tahun 2005 tentang percepatan pemberantasan korupsi, sebenarnya andil BPK harus besar di situ juga. Mengumpulkan pengawas-pengawas internal itu agar ritme pola dari pengawasan untuk membentuk negara Indonesia biar skornya bagus-bagus itu harus bersama-sama dengan BPK. Jadi tidak hanya pengawas internal dibiarkan dan kemudian berjalan sendiri-sendiri sekarang. Biasanya adalah melindungi pelaku penyimpangan yang ada di dalam Pak, hukumnya pengawas internal. Ya kalau kami tidak, apa yang direkomendasikan BPK kita tindak lanjuti. Muncullah yaitu hukuman-hukuman yang berkaitan dengan ada yang pidananya pidana umum dan pidana korupsi, ada yang berkaitan dengan PP 53 yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin hasil dari audit tujuan tertentu dari BPK. Itu hasilnya begitu Pak. Jadi di dalam itu akan
menjadi deterren apabila kita melaksanakan tugas itu dengan sesuai dengan proporsinya. Jadi harapan depan Pak, tentu Pak, kode etik yang saya sebutkan tadi, kalau jajaran pimpinan saya tidak meragukan dengan Bapak dengan Pak Samsudin yang saya kenal itu, dengan jajaran pimpinannya. Tapi di ujung tempatnya Pak, sekali-sekali ya itu diberikan suatu katakanlah pembelajaran awareness terhadap pelanggaran di aspek hukum tertentu gitu loh Pak. Umumnya gratifikasi itu Pak harus sama lah. Auditor yang ada di saya harus sama dengan auditor yang di BPK. Tentunya BPK yang harus memberikan contoh lead by example, baik itu kinerjanya maupun dari aspek moralitasnya. Demikian Pak. Ini karena waktunya udah jam 12 lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin, Inspektur Jenderal Kementerian Agama.